Halo semua, perkenalkan saya Kenza Aurora Salma Hakim, NIM A01324037. Di sini saya akan menjelaskan tentang insiden teori gunung es. Apa itu iceberg teori? Teori iceberg atau teori gunung es adalah konsep yang menggambarkan bagaimana suatu kejadian atau fenomena yang terlihat di permukaan sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan masalah yang lebih kompleks di bawahnya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hall dalam konteks budaya, tetapi juga sering digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi, manajemen, dan analisis kecelakaan kerja. Analisis eksiden berita berdasarkan teori gunung es. Berdasarkan teori iceberg, kerugian pada kecelakaan kerja, kerugian yang tampak atau terlihat, lebih kecil daripada kerugian keseluruhan. Dalam hal ini, kerugian yang tampak ialah terkait dengan biaya langsung untuk penanganan atau perawatan atau pengobatan korban kecelakaan kerja tanpa memperlihatkan kerugian-kerugian lainnya, yang bisa jadi berlipat-lipat jumlahnya daripada biaya langsung untuk korban kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja yang sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kecelakaan kerja, ditambah dengan kerugian-kerugian lainnya, seperti material ataupun non-material, yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Kerugian-kerugian atau biaya-biaya tersebut antara lain: biaya langsung kerugian kecelakaan kerja. 1. Biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja. 2. Biaya kompensasi atau yang tidak diasuransikan. Biaya tidak langsung. 1. Kerusakan bangunan. 2. Kerusakan alat dan mesin. 3. Kerusakan produk dan bahan atau material. 4. Gangguan dan terhentinya produksi. 5. Biaya administratif. 6. Pengeluaran sarana atau prasarana darurat. 7. Sewa mesin sementara. 8. Waktu untuk investigasi. 9. Pembayaran gaji untuk waktu hilang. 10. Biaya perekrutan dan pelatihan. 11. Biaya lembur atau investigasi. 12. Biaya ekstra atau pengawasan. 13. Waktu untuk administrasi. 14. Penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. 15. Kerugian bisnis dan nama baik. Berita kecelakaan kerja. 1 pekerja perusahaan Morowali tewas tertimpa besi baja. Seorang karyawan perusahaan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng, bernama Eko Julisnain tewas usai tertimpa gulungan baja saat melakukan pengelasan. Tim Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Binwasnaker, Sulteng Tengah melakukan investigasi kasus ini. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi perusahaan di Morowali pada Rabu, tanggal 5 bulan 2, sekitar pukul 20.45 WITA. Kejadian berawal saat korban dan rekannya mendapat tugas untuk memisahkan dan mengangkat gulungan baja seukuran 94 x 4 mm. Saat itu terdapat 4 buah gulungan baja yang harus dipisahkan. Gulungan nomor 4 telah selesai dikerjakan oleh pekerja lainnya dan sisanya dikerjakan oleh korban bersama rekannya. Namun saat itu, rekan korban ini menyampaikan kepada korban kalau dia mau sholat malam. Meski hanya sendirian, korban tetap melanjutkan pekerjaan mengangkat gulungan yang dipindahkan pada posisi gulungan yang keempat. Setelah gulungan baja berikutnya berdiri, korban mencoba untuk memotong plat dengan cara dilas. Namun, gulungan baja tiba-tiba jatuh dan menimpa korban. Saat ini, tim Binwasnaker Sulteng bekerja sama dengan tim safety perusahaan masih melakukan investigasi penyebab pasti kecelakaan kerja tersebut.
Sementara jenazah korban telah dibawa ke rumah duka. Pihak perusahaan akan bertanggung jawab atas kasus itu. Manajemen perusahaan disebut akan memberikan sepenuhnya hak-hak korban. Menurut analisis iceberg theory, 1. Permukaan atau bagian yang terlihat. Kejadian yang terlihat dan dilaporkan, seorang pekerja tewas tertimpa gulungan baja di tempat kerja. Penyebab yang tampak yaitu kecelakaan kerja di perusahaan nikel. 2. Bagian yang tersembunyi atau masalah yang tidak terlihat. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam kecelakaan. Ada banyak faktor yang mungkin tidak terlihat langsung, seperti masalah keamanan kerja, pengawasan yang kurang, prosedur keselamatan yang tidak dipatuhi, atau kondisi alat dan mesin yang tidak terawat dengan baik. Kondisi pekerja dan perusahaan. Bisa jadi ada masalah lebih besar terkait dengan pelatihan pekerjaan, tekanan kerja, atau ketidakmampuan manajemen dalam memastikan keselamatan di lokasi kerja. Kultur keselamatan di perusahaan. Mungkin ada masalah dalam budaya perusahaan yang kurang mementingkan keselamatan pekerja, atau ada kecenderungan untuk mengabaikan standar keselamatan demi efisiensi atau keuntungan. Analisis danger di rumah. Gambar tersebut termasuk ke dalam hazard, karena stop kontak yang terlepas dari dinding dengan kabel listrik yang terlihat di dalam kotak instalasi dapat menyebabkan 1. Risiko sengatan listrik. Seseorang dapat tersengat listrik jika menyentuh bagian yang dialiri arus. 2. Bahaya korsleting. Kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat saling bersentuhan atau terkena debu dan kotor, yang dapat menyebabkan korsleting dan beresiko menimbulkan kebakaran. 3. Potensi kebakaran. Koneksi listrik yang tidak dapat menyebabkan percikan listrik atau spark yang dapat memicu kebakaran, terutama jika ada material mudah terbakar di sekitarnya. Itu tadi analisis accident teori berdasarkan teori gunung es. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.